Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Yuk simak video berikutnya. Sebagai seorang pelajar, kamu tentu memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya. Misalnya, kamu memerlukan bekal makanan untuk makan di sekolah, seragam untuk mengikuti kegiatan belajar, alat tulis untuk mencatat pelajaran, dan tempat belajar yang memadai agar proses belajar menjadi nyaman. Semua kebutuhan tersebut tidak akan bisa terpenuhi tanpa adanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup 3 kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Yuk kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Apa ya contoh dari kegiatan produksi? Petani menanam padi adalah contoh kegiatan produksi karena dari kegiatan tersebut dihasilkan beras. Penjahit yang menjahit kain menjadi seragam sekolah juga merupakan kegiatan produksi karena menambah nilai guna kain. Petani dan penjahit melakukan kegiatan produksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang yang dibuat oleh produsen kepada konsumen. Orang yang menjalankan kegiatan ini disebut dengan distributor. Contoh kegiatan dari distribusi, pedagang yang menjual beras di pasar adalah contoh distributor. Ia membeli beras dari produsen, lalu menjualnya kepada konsumen. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Contoh konsumsi yaitu ketika kamu makan nasi goreng yang dibuat dari beras yang dibeli ibu di pasar, maka kamu sedang melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini penting karena akan memberikan pemasukan bagi distributor dan produsen, sehingga kegiatan ekonomi bisa terus berlangsung. Semua kegiatan ekonomi saling berkaitan satu sama lain dalam suatu siklus ekonomi. Produksi menghasilkan barang. Barang tersebut didistribusikan atau disalurkan ke konsumen. Konsumen menggunakan barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Setelah itu, produsen akan mendapatkan keuntungan dan kembali melakukan produksi. Begitu seterusnya dalam sebuah rantai ekonomi yang berkelanjutan. Karena ketiga kegiatan ekonomi saling bergantung, maka jika salah satunya terhambat, kegiatan yang lain juga akan terganggu. Contohnya, jika petani gagal panen karena serangan hama, maka tidak ada beras yang dihasilkan. Akibatnya, masyarakat tidak bisa makan nasi. Jika distribusi beras terhambat karena banjir, maka pedagang tidak bisa menjual beras dan masyarakat kesulitan mendapatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi memerlukan kerjasama dan kelancaran setiap bagian dari kegiatan ekonomi. Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menjalankan berbagai bidang usaha ekonomi seperti pertama, bidang pertanian. Usaha mengelola lahan untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung. Kedua, bidang perkebunan. Usaha menanam komoditas seperti perkebunan sawit dan kopi. Ketiga, bidang kehutanan.
Usaha memanfaatkan hutan untuk menghasilkan kayu dan rotan. Keempat, bidang peternakan. Usaha budidaya hewan seperti sapi, kambing, dan ayam. Hasilnya berupa daging, telur, dan susu. Kelima, bidang perikanan. Usaha menangkap atau membudidayakan ikan di air tawar atau air asin. Contohnya, ikan lele dan udang. Keenam, bidang industri. Usaha mengelola bahan mentah menjadi barang jadi, misalnya industri kain dan makanan ringan. Ketujuh, bidang pertambangan. Usaha menggali sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan emas. Yang terakhir ada bidang jasa. Usaha yang memberikan layanan atau keahlian seperti guru, dokter, tukang cukur, dan sopir ojek. Selain itu, ada jenis usaha berdasarkan pengelolaannya. Kegiatan usaha juga bisa dibedakan berdasarkan cara pengelolaannya, yaitu usaha perorangan dan usaha kelompok. Apa perbedaannya ya? Usaha perorangan yaitu usaha yang dibangun oleh satu orang, contohnya warung soto ayam dan usaha cukur rambut. Apa kelebihannya? Keuntungannya yaitu dapat dinikmati sendiri. Adapun juga kekurangannya yaitu modal dan kemampuannya terbatas. Selanjutnya, usaha kelompok. Usaha yang didirikan dan dijalankan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Kelebihannya, usaha kelompok memiliki modal dan risiko besar karena ditanggung bersama. Tapi, keuntungannya harus dibagi-bagi kepada seluruh pemilik modal. Usaha kelompok ternyata banyak macamnya. Contohnya, firma, CV, BUMN, dan koperasi. Firma, usaha kelompok dengan tanggung jawab bersama. Biasanya didirikan oleh orang yang saling mengenal atau ada hubungan kekerabatan. Contohnya, firma hukum. CV adalah usaha dengan sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif menjalankan usaha dan sekutu pasif hanya menanam modal. BUMN atau badan usaha milik negara, yaitu modal sebagai atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Contohnya PT Pertamina. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bertujuan menyejahterakan anggotanya. Contohnya koperasi sekolah dan koperasi unit desa. Wah, ternyata beragam ya bidang dan jenis usaha ekonomi. Adanya usaha ekonomi dapat menghasilkan keuntungan bagi pendirinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan begitu, diharapkan setiap orang menjadi sejahtera karena kebutuhan hidupnya dapat tercukupi dengan baik. Dari sini, kita juga belajar untuk menghargai usaha orang tua, untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan kita. Caranya adalah dengan selalu bersyukur, rajin belajar, dan hidup hemat. Selanjutnya ada kegiatan kuis. Farhan menjual kue buatan ibu di sekolah. Beberapa teman Farhan membeli kue tersebut. Coba analisislah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing orang. Yuk, tulis jawabanmu. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. See you next time.